pagi anak-anak. Pada hari ini kita mulai belajar matematika untuk kelas 9. Bab yang kita pelajari mulai pada pagi hari ini, kita ambil materi 1, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Saya ulang sekali lagi, materi yang kita pelajari untuk bab 1, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kalau boleh, anak-anak tulis ya, supaya kita tahu apa pelajaran yang pertama. Dari pelajaran pertama ini, bilangan berpangkat dan bentuk akar, tujuan pembelajarannya harus kita pahami. Yang pertama, harus kita tahu tujuannya dapat menghitung bilangan berpangkat. Sekarang kita mulai dari materi yang pertama ini, terdiri dari beberapa sub. Sub yang pertama, kita tulis ya, sub pertama, pengertian bilangan berpangkat dan jenis bilangan berpangkat. Saya ulang, Bapak ulang, sub yang pertama dari materi ini adalah pengertian. Tujuan pertama, pengertian bilangan berpangkat dan jenis bilangan berpangkat. Sudah bisa semua? Sub yang pertama, kalau boleh anak-anak semua tulis pengertian bilangan berpangkat. Saya jelaskan. Bilangan berpangkat artinya adalah, semua tulis. Bapak cuma menyebutkan apa arti daripada bilangan berpangkat. Coba tulis ya, bilangan berpangkat artinya pengulangan perkalian bilangan pokok sebanyak pangkat yang diberikan. Sudah paham semua? Sekali lagi Bapak ucapkan, kalau boleh tulis supaya bisa dibaca-baca kembali di rumah masing-masing. Udah? Sekarang tulis. Bilangan berpangkat artinya adalah pengulangan perkalian bilangan pokok sebanyak pangkat yang diberikan. Sudah? Ya, saya rasa sudah semua mengerti dan paham arti daripada bilangan berpangkat. Kemudian sekarang jenis bilangan berpangkat. Dari catatan ini nanti maka kita paham untuk menyelesaikan soal-soal. Sekarang tugas kita mencatat dulu. Sekarang tulis jenis bilangan berpangkat. Pada matematika ada 3. Jenisnya ada 3. Sudah? Yang pertama adalah bilangan berpangkat positif. Sudah? Dengar semua, sudah siap ditulis? Yang pertama apa tadi? Bilangan berpangkat positif. Yang kedua, sudah dengar? Yang kedua, bilangan berpangkat 0. Yang kedua, sudah siap ditulis? Yang ketiga, bilangan berpangkat negatif. Itu jenis pelajaran kita tentang bilangan berpangkat. Sekarang, semua sudah ingat semua? Sudah bisa nanti dibaca dan diingat? Itulah jenis-jenisnya. Sekarang mari kita pahami melalui contoh-contoh. Ya, perhatikan ya. Kita mulai dari contoh yang sudah kita catat tadi duluan sebagai pelajaran sub 1. Pengertian dan jenis bilangan berpangkat. Tadi sudah kita tuliskan semua di dalam buku catatan kita. Sekarang mari kita buktikan melalui contoh soal dari ketiga jenis yang tadi.
Ya, hitunglah hasil. Hasil ini sering disebut nilai. Nilai perpangkatan di bawah ini. Tadi pelajaran kita ada 3 jenis. Yang pertama tadi adalah bilangan berpangkat positif. Yang kedua bilangan berpangkat 0. Yang ketiga bilangan berpangkat negatif. Sudah ingat semua? Sekarang kita perhatikan bagian A. Bilangannya berpangkat positif. Kita tahu bilangan berpangkat positif hasilnya selalu sudah ditentukan di dalam matematika. Pilihannya adalah bilangan bulat. Boleh bulat positif dan boleh bulat negatif apabila pangkatnya positif. Kalau bilangan berpangkat 0 itu tidak ada pengulangan perkalian. Jawabannya hanya terdefinisi. Hasilnya selalu 1. Berapapun nanti bilangan pokoknya, semua bilangan berpangkat 0 ini jawabannya hanya terdefinisi 1. Maka mudah sekali apabila kalian nanti lihat contoh soal berpangkat 0. Misal B pangkat 0, jawabannya bukan B tetapi 1. Itu untuk berpangkat 0. Sekarang yang ketiga. Contoh yang ketiga berpangkat negatif. Berpangkat negatif berbeda dengan berpangkat positif. Kalau positif tadi jawabannya bilangan bulat. Boleh negatif, boleh positif. Tetapi kalau soalnya nanti tertera, tertulis berpangkat negatif, jawabannya sudah pasti pecahan. Inilah perbedaan daripada ketiga jenis ini tadi. Sekarang kita buktikan melalui penjabaran ataupun jawaban. Kita lihat semua ya. Kalau boleh perhatikan dulu, nanti ditulis ya. Sekarang kita mulai dari jawaban A. Bagian A. 3 pangkat 3. Kita ulang. Bilangan pokok. Bilangan pokok yaitu bilangan yang di bawah. Bilangan pangkat yaitu bilangan yang di atas. Yang kita ulang adalah 3-nya. Ini persis 3 pangkat 3. Maka supaya kakak membedakan mana pangkat. Ini pangkat sama bilangan bulat. Sama-sama bilangannya 3. Maka kita tulis di sini. 3 kali 3 kali 3. Kita tahu matematika kali-kali. Saya harapkan siswa kami sudah menghafalkan kali-kali, ya kan? Maka kita buat 9 dikali 3. Kita tahu kali-kali 27. Ini kita garis bawahi 2 kali. Kalau memilih jawabannya, kita lihat optionnya A, B, C, D. Ini sudah paham? Ini untuk berpangkat bilangan pangkat positif. Sekarang jawaban, kita lihat jawaban B. Ini yang paling sederhana, hanya jawabannya terdefinisi, tidak ada pengulangan perkaliannya. Kita lihat 3 pangkat 0, jawabannya hanya 1. Ini pilihannya, berapapun nanti soal bilangannya, jawabannya pangkat 0, hasilnya 1. C. Jawaban C. Apa soal C? Kita tuliskan dulu. 3 berpangkat negatif 3. Bagaimana pelajaran pecahan? Tahu? Masih ingat kelas 1 pecahan? Masih kan? Ya, harus ada pembilang dan penyebut. Usahakan ini diubah menjadi pecahan. Maka jawabannya selalu pembilangnya 1. Baru dibuat per, supaya dia pecahan ada lambang per. Ubah dia bilangan yang diberikan ini menjadi positif. 3 pangkat 3. Sudah kembali kepada soal nomor A. Bagaimana tadi jawabannya? Maka kita tuliskan menjadi 1 per
3 kali 3 kali 3 sama dengan jawabannya 1 tetap. Kalikan matematikanya 9 kali 3 sama dengan kita tahu 1 per 27. Kita garis bawahi 2 kali, kita lihat opsi mana yang benar, kita pilih kalau ujian UN nantinya. Ya, coba perhatikan sebagai tugas kita. Saya bacakan, hitunglah hasil, buka kurung nilai. Perpangkatan di bawah ini. Di bawah ini artinya ada 5 soalnya. Jangan nanti kamu anggap ini pilihan, tidak. Bagian A. 5 pangkat 4. B. Negatif 2 pangkat 3. C. 11 pangkat 0. D. 4 pangkat negatif 4. E. Negatif 3 pangkat 5. Sudah paham semua soal yang mau dikerjakan? Ya, terima kasih. Selesaikan.